wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerjasama kami anak matkul bisnis kreatif tentang komersialisasi dan transfer teknologi. Untuk anggotanya sendiri, kami dari kelompok 1. Yang pertama Muhammad Eni Lakin dengan NIM 120, Latifani Putri dengan Naradita dengan NIM 039, Ramadhani Dwi Novitasari dengan 023, Rahma Ayu Atika dengan 016, Aris Kaisnaini Putri dengan NIM 020, Faritatul Ula dengan NIM 238, Haromatul Fareza dengan NIM 229, dan Dita Yuning Sukma dengan NIM 215. Next, komersialisasi dan transfer teknologi. Komersialisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses di mana pemasar melakukan produksi skala penuh, menetapkan harga, membangun jaringan distribusi. Dengan adanya proses komersialisasi, teknologi dapat menghasilkan keuntungan pada penemuannya dengan mengaplikasikannya dalam kegiatan produksi maupun konsumsi. Proses transfer teknologi adalah proses memindahkan kemampuan, pengetahuan, teknologi, metode manufaktur, sampel hasil manufaktur, dan fasilitas antara pemerintah, universitas, dari intuisi lainnya yang menjamin bahwa perkembangan ilmu dan teknologi dapat diakses oleh banyak pengguna. Secara umum, ada 4 hal yang harus ditransfer atau dialihkan apabila berbicara mengenai transfer teknologi, yaitu yang pertama, teknologi perangkat alat atau mesin yang berbentuk fisik, baik berupa keseluruhan perangkat maupun bagian dari sebuah perangkat utama. Yang kedua, yaitu humanware atau perangkat manusia. Humanware merupakan kemampuan manusia dalam mengoperasikan, merawat, memperbaiki, bahkan melakukan inovasi terhadap sebuah teknologi. Yang ketiga, infoware, perangkat informasi, metode, cetak biru, prosedur, dan analisis. Komponen ini adalah segala jenis informasi terhadap sebuah teknologi, sehingga pihak penerima mampu untuk melakukan pengembangan terhadap desain yang ada, serta mampu untuk membuat produk yang sama dengan mengandalkan kepada informasi yang ada. Yang keempat yaitu organoware atau perangkat organisasi. Komponen ini merupakan kemampuan untuk mengorganisasikan 3 komponen sebelumnya. Dalam proses transfer teknologi, pihak pemberi seharusnya juga memberikan pelatihan tentang bagaimana proses organisasi terhadap teknologi yang akan diberikannya, sehingga pengelolaan dan pemanfaatan teknologi tersebut menjadi lebih efektif dan efisien untuk peningkatan produktivitas. Selanjutnya, peranan transfer teknologi dalam perkembangan teknologi ada 2. Yang pertama yaitu inovasi tidak akan berjalan tanpa adanya transfer teknologi, dan yang kedua tidak ada pengembangan tanpa transfer teknologi. Selanjutnya, pembagian transfer teknologi. Transfer teknologi dibagi menjadi 2, yaitu transfer horizontal dan transfer vertikal. Penjelasannya sebagai berikut. Transfer horizontal adalah teknologi yang sudah ada diterapkan dalam sektor produksi yang bersangkutan. Perpindahan itu terjadi dengan perantaraan penggunaan unsur fisik, mesin, peralatan, perlengkapan, komponen, blueprints, manual, serta unsur informasi. Proses, perumusan, pengetahuan, cara produksi, cara pemasaran, dan cara pengolahan. Sedangkan transfer vertikal dalam hal ini adalah teknologi yang sudah ada diproses melalui penelitian dasar, penelitian terapan, dan pengembangan menjadi suatu teknologi baru atau teknologi yang disesuaikan. Penelitian dan pengembangan research and development memegang peranan penting sekali. Proses tersebut mengandung unsur dinamis yang dikenal dengan istilah inovasi. Selanjutnya, ruang lingkup transfer teknologi. Yang pertama, lingkup internasional antara negara maju, antara negara berkembang, antara negara maju dan berkembang. Yang kedua, lingkup internasional antara industri dan antara perusahaan. Selanjutnya, D. Prinsip transfer teknologi. Yang pertama, pemilihan teknologi harus ditentukan berdasarkan kolerasi antara kebutuhan nasional dan sumber daya lokal yang dapat dilakukan. 2. Teknologi impor diterapkan setelah dengan kondisi lokal. 3. Perbaikan, imitasi, dan perbaikan teknologi impor harus dilakukan oleh tenaga terlatih lokal. 4.
tenaga asing harus memberikan training yang efektif bagi pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya proses transfer teknologi. Yang pertama, package transfer. Package transfer adalah transfer teknologi melalui penanaman modal asing atau direct foreign investment atau joint venture langsung. Cara tersebut dibedakan lagi menjadi transfer internal dan transfer eksternal. Transfer internal adalah transfer yang terjadi melalui pemindahan pengetahuan dari investor asing kepada pekerjaan lokal, baik melalui observasi pelatihan maupun melalui cara mengerjakannya secara langsung. Lalu yang kedua, transfer eksternal. Terjadi apabila pekerjaan lokal atau tenaga manajemen lokal suatu perusahaan joint venture pergi ke perusahaan lain yang mengikuti pelatihan atau untuk mengetahui metode tertentu. Yang kedua adalah unpackaged channel transfer. Unpackaged channel transfer sendiri adalah cara transfer teknologi yang lebih sederhana. Hal itu dimaksudkan untuk membantu perusahaan dalam rangka pemasangan dan pengawasan mesin dengan after sale service-nya. Demikian pula transfer melalui licensing agreement atau patent agreement. Transfer teknologi juga dapat dilakukan melalui yang pertama pemberian lisensi dan hak. Pemberian lisensi dan hak merupakan sistem pengalihan teknologi yang sangat terperinci dan cermat, mulai dari survei pasar, desain produk, produk campuran, dan lain-lain. Yang kedua yakni subkontrak. Hubungan antara perusahaan besar dan para subkontraktor dapat erat sekali, hampir seperti perusahaan induk dan perusahaan anak. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah untuk mencapai hal itu, yakni yang pertama membangun kesadaran perusahaan subkontraktor, mengarahkan spesialisasi dan mendirikan pabrik. Yang kedua, memasok peralatan dan bahan baku, dan yang ketiga, pengalihan teknologi dapat pula dilakukan dengan memasok peralatan dan bahan baku kepada negara penerima. Selanjutnya, negara penerima mengembangkan teknik prosesnya tersendiri. Untuk yang berikutnya yaitu pemasok peralatan dan bahan baku kategori produk. Di antaranya adalah yang pertama ada produk berteknologi tinggi, produk yang dibuat secara cepat, produk yang dibuat di APG, dan produk berteknologi rendah. Perpindahan teknologi ini dapat terjadi melalui beberapa cara, yang meliputi yang pertama ada memperkerjakan tenaga-tenaga ahli di bidangnya. Cara ini membuat negara berkembang dapat dengan mudah mendapatkan teknologi. Dan yang kedua yaitu menyelenggarakan suplai mesin-mesin dan alat equipment lainnya, yang dilakukan melalui kontrak tersendiri dengan pihak yang menguasai teknologi. Dan yang ketiga yaitu mengadakan perjanjian lisensi teknologi dengan pihak pemilik teknologi agar dapat memberikan hak kepada setiap orang atau badan melaksanakan teknologi dengan suatu lisensi. Keahlian dan bantuan yang dapat diberikan dalam ahli teknologi dapat berupa yang pertama ada studi drive investasi, yang kedua ada basic pre-engineering, yang ketiga ada spesifikasi mesin-mesin, dan yang keempat ada pemasangan dan menjalankan mesin-mesin. Proses untuk mengeksploitasi penelitian secara komersial sangat bervariasi. Ini dapat melibatkan perjanjian lisensi atau mendirikan usaha patungan dan kemitraan untuk berbagi risiko dan manfaat, membawa teknologi baru ke pasar. F. Pengaruh nilai transfer teknologi. Transfer teknologi juga memiliki pengaruh sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penentu sebuah kemajuan suatu organisasi. Yang kedua, dapat mengubah paradigma ekonomi berbasis efisiensi atau efisiency driven economy yang sangat bergantung pada sumber daya asing, menjadi ekonomi berbasis inovasi atau innovation driven economy. Dan yang ketiga, dengan teknologi yang memadai, dapat mewujudkan suatu inovasi. G. Kaitannya pengaruh transfer teknologi dengan transfer pengetahuan. Transfer teknologi sangat erat kaitannya dengan transfer pengetahuan karena menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005, definisi alih teknologi dikemukakan sebagai pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya. Tahapan-tahapan komersil. Tahapan-tahapan komersialisasi ini sebuah produk umumnya seperti berikut. Yang pertama, invasi atau ide. Yang kedua, aplikasi paten. Yang ketiga, pengembangan produk. Yang keempat, produksi produk. Yang kelima, pemasaran produk. I. Fungsi transfer teknologi. Transfer teknologi dapat sangat berguna terutama dalam bidang produksi. Terlebih pada zaman sekarang di mana sebuah teknologi kebanyakan sudah terupdate dan semakin canggih. Transfer teknologi dalam perkembangan teknologi ada dua, yaitu
Inovasi tidak akan berjalan tanpa transfer teknologi. Yang kedua, tidak ada pengembangan tanpa transfer teknologi. Mungkin bila ada salah kata dari kami mohon maaf. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.